Dari lantai 2 Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syedaralun, selamat pagi. Senang sekali saya Rangga Ariga bisa kembali hadir menemani pagi hari Anda dalam program Talkshow Interaktif bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh dengan tema Lembaga Keuangan Syariah mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas dari riba. Untuk edisi di pagi hari ini pastinya Kamis 24 Juni 2021 dan di studio kita alhamdulillah sudah hadir dua narasumber kita pastinya yang sangat ahli dalam bidang fikih muamalah dan konvensional di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan pemahaman-pemahaman mendasar bagaimana sebenarnya mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas dari riba. Yang pertama ada narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economic. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sebelum dan sesudahnya sudah kembali hadir di studio kita membahas bagaimana sebenarnya perekonomian Aceh yang bebas riba. Kemudian Syedaralun di rumah juga ada narasumber yang kedua kita yaitu ada Bapak Dr. Edi Gunawan SAG MA Master of Economic juga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sudah sebelum dan sesudahnya sudah berhadir di studio kita dan pastinya akan memberikan kajian dan pemahaman menarik di bidang fikih muamalah dan ekonomi konvensional. Nah, pertama sekali untuk menyingkat waktu pastinya untuk seluruh Syedaralun di rumah yang sudah sangat penasaran bagaimana sebenarnya lembaga keuangan syariah mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba. Kita bertanya-tanya pastinya kenapa sih harus bebas riba? Apa untungnya gitu ya? Apa ruginya? Bagaimana sebenarnya mewujudkan ekonomi yang syariat Islam itu seperti apa ekonominya? Dan di kesempatan pertama kita berikan kepada narasumber pertama kita yaitu Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economic. Bagaimana sebenarnya kita memberikan pemahaman Bapak kepada masyarakat tentang sistem ekonomi yang bebas riba itu sebenarnya seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit Bapak? Oke, baik. Terima kasih Pak Rangga. Ini saudara kamu ya. Syedaralun. Kami muliakan. Mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba. Kenapa harus bebas riba? Ya, ada apa dengan riba? Ini kan berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan riba. Ketika kita membangunnya menggunakan fondasi-fondasi yang tidak beres, maka ujung-ujungnya ekonomi juga tidak beres. Maka oleh karena itu ya, pembangunan ekonomi ini amanat dari kanun ya, LKS 2018 nomor 11. Pembangunan kanun ini sebenarnya mengamanatkan bahwa lembaga-lembaga keuangan itu harus beroperasi bebas dari riba. Kalau kita lihat ya, kalau berbicara tentang riba, maka riba ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ya antara sektor keuangan dengan sektor real. Maka kita bisa merasakan kita banyak uang ya, kita banyak uang sekarang. Walaupun semakin banyak uang yang kita dapat, belum tentu barang yang kita peroleh itu semakin banyak. Dulu orang punya uang 1 juta, dia disebutkan jutawan kaya. Sekarang 1 juta nggak berarti apa-apa. Artinya bahwa inflasi itu selalu terjadi. Uang bertambah begitu banyak, tetapi barang ya yang ingin kita beli itu tidak bertambah dengan seimbang. Artinya adanya ketidakseimbangan antara sektor keuangan dengan sektor real. Nah, ini juga kalau kita lihat ya, seperti katakanlah mantan direktur eksekutif IMF ya, International Monetary Fund, Profesor Dr. Abbas Mirakhor, dia juga mengatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi silih berganti ini karena virus riba. Ya, bahkan mantan ya direktur pertama Bank Muamalat Pak Aryawan Amin dalam bukunya itu Satanic Finance, keuangan setan, itu menyebutkan ada 3 pilar ya ekonomi setan itu salah satunya adalah riba ya, di samping dengan giro wajib.
minimum, dan juga bicara tentang uang fiat money. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat pada tataran praktek, memang riba ini sudah memunculkan ya kekacauan atau ketidakseimbangan atau bahkan krisis ekonomi. Ya, karena riba ini dianggap sebuah virus yang sangat berbahaya sehingga menyebabkan kesehatan ekonomi ini selalu terganggu. Sakit ya, kemudian katakanlah diberi injeksi dana ketika ekonomi krisis, kemudian sehat dan sebagainya, kemudian sakit lagi, dan ini diyakini ekonomi ini akan terus tidak seimbang, penyakit-penyakit akan terus muncul. Maka kalau kita lihat di Indonesia ya atau di Aceh, bicara ketimpangan pendapatan, bicara kemiskinan, bicara pengangguran, ini sebenarnya salah satu dari akibat ekonomi yang berbasis riba. Nah, ini kalau kita lihat tataran prakteknya. Nah, maka kalau kita lihat ya secara, kalau kita merujuk pada dalil-dalil, ini sangat jelas ya bahwa Allah berbicara tentang pengharaman riba. Riba itu ya walaupun sedikit ya itu harus dihindari. Orang yang makan riba itu ketika dibangkitkan di hari akhirat itu seperti orang berdiri seperti kerasukan syaitan. Bahkan ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wadaru ma baqiya minar riba, ya artinya tinggallah sisa-sisa riba, jika tidak maka Allah dan Rasul akan memerangi kamu. Saya pikir ayat-ayat tentang riba itu sangat keras. Ya, kita melawan Israel saja ya, umat Islam saja keteteran, apalagi ini ya melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan bisa memenangi peperangan itu? Nah, banyak sebenarnya juga hadis-hadis ya yang menyebutkan bahwa dosa riba misalnya yaitu minimal dosanya itu seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Riba ini sebenarnya bukan hanya dilarang dalam Islam ya, semua agama, bahkan bicara Yahudi ya, bicara Buddha dan sebagainya, itu juga bicara bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Tetapi kalau kita lihat memang Islam yang sangat konsisten ya untuk melaksanakan itu. Nah, maka kalau kita lihat ya riba ini memang memiliki dampak yang sangat buruk ya terhadap perekonomian, dan dia melanggar nilai-nilai agama. Karena kita pahami ya bahwa setiap peraturan Allah itu mesti memiliki dampak nyata di dunia ini ya, apalagi kan bicara tentang riba ya. Nah, maka oleh karena itu ya, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa, batu loncatan bagi Aceh ya. Kita sudah mampu memerdekakan diri dari penjajah Belanda, tapi baru sekarang ya rakyat Aceh mampu membebaskan diri dari riba. Karena riba ini jauh sangat ini. Maka saya pikir masyarakat Aceh, kita semua harus bersyukur, menyambut hal ini dengan baik, karena ini merupakan bagian dari jihad ekonomi. Nah, namun mungkin di awal-awal pelaksanaan kan biasa saya pikir, karena kita belum artinya baru memulai ya, baru memulai. Maka di sini ya perlu kesabaran, perlu komitmen, perlu dukungan. Pasti seseorang anak yang baru lahir tidak mungkin dia bisa lari sekencang mungkin, mesti akan tertatih-tatih dulu gitu. Maka mari kita sama-sama ya mendukung dan mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas dari riba. Karena kita pahami ya, pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh ini sebenarnya belum sepenuhnya kafah. Ya, dulu kan hanya bicara khamar, bicara arak ya, bicara tentang peribadatan. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke muamalah, sudah bicara ekonomi. Dan kita harap ke depan ya, pendidikan, politik, semua yang ada di Aceh ini adalah berbasis syariat. Sehingga daerah keistimewaan Aceh ya, keistimewaan Aceh ini benar-benar terisi. Karena kalau kita tidak isi ya, berat ini mempertanggungjawabkan kepada cucu ya, turunan kita. Dan takut mereka bilang atau Aceh kan istimewanya gimana? Ya, kita tidak mau istimewa itu hanya di nama. Maka sekarang kita sebenarnya sedang mengisi ya, keistimewaan itu.
Nah, saya pikir mungkin itu ya gambaran awal. Ya, menarik sekali pastinya. Jadi tadi semua agama ternyata mendukung bahwa riba ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu Pak ya. Dan kita bagaimana agar Aceh ini memulai syariat Islamnya, dulunya jinayah, kemudian sekarang sudah masuk ke muamalah dan akan terus tertatih-tatih pelan-pelan gitu ya. Mungkin ini juga yang menarik ya. Kalau kita lihat ya, kalau bicara Aceh, kan kerajaan Aceh Darussalam kan dia terkenal itu ya di abad ke-16 ya, sekitar 15-16 itu salah satu negara Islam terbesar dunia ya, samping Agra ya. Agra kan terkenal dengan Taj Mahal di India ya, bicara Isfahan di Iran ya, bicara kerajaan Islam di Rabat Maroko ya, kerajaan Aceh salah satunya. Nah, kenapa ya kerajaan Aceh ketika itu muncul begitu luar biasa? Kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, ini ya dalam bukunya ya Islam in Asia yang ditulis oleh Prof. Ayu Mardi Azra, sekarang beliau rektor International Indonesian Islamic University, ini sebuah universitas baru. Nah, dalam buku beliau mengatakan ya, pada masa Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani itu riba sudah dilarang di Aceh. Maka kalau saya melihat ya, mungkin dengan bahasa kasar, ketika orang tidak suka riba sekarang dilarang di Aceh, mungkin pertanyaan besar adalah ya, mungkin kawan ini tidak memahami sejarah. Ya, bahkan mungkin ini rasa-rasanya bukan orang Aceh kalau tidak memahami sejarah, karena yang kita lakukan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Ya, karena sebenarnya yang kita harapkan, Aceh pernah menciptakan sebuah sejarah besar, maka mudah-mudahan generasi sekarang juga bisa membuat sejarah yang jauh lebih besar. Aceh menjadi model ya di tengah perekonomian global yang sakit silih berganti karena virus riba itu sendiri. Jadi kita beralih ke sejarah yang dulunya bahwa ternyata Aceh ini sudah pernah bebas dari riba. Seperti bagaimana kita kembali lagi ke jalan supaya Aceh ini tidak ada lagi riba. Kemudian kita beralih ke narasumber yang kedua kita, ada Bapak Dr. Gunawan. Ini bagaimana pandangan umum nih Pak Dr. Gunawan setelah tadi kita dengarkan Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid tentang bagaimana memahami ataupun memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sebenarnya keuangan syariah yang bebas daripada riba. Bagaimana agar masyarakat paham perekonomian Aceh itu yang bebas seperti dari riba itu seperti apa. Bagaimana pandangan umum dari Dr. Gunawan sendiri? Oke, baik, Mas Rangga, saudara Mandum di rumah atau dalam perjalanan atau di tempat bekerja, baik, kita semua sebagai muslim wajib meyakini bahwa Allah itu telah mengharamkan riba dan mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa 'alallahul bai' wa harramar riba. Jadi kita berusaha keras dalam perjalanan kita dan harus ya kita, karena dalil ini sudah qat'i meninggalkan riba. Alhamdulillah pemerintah kita di Aceh dan juga eksekutif dan legislatif kita DPRA sudah mengesahkan Kanun nomor 11 2018 tentang LKS. Dan sebenarnya ini masalah ekonomi itu bukan hanya LKS, tapi juga termasuk bisnis syariah, perdagangan syariah, dan juga segalanya itu kita menggunakan konsep perdagangan yang halal, sehingga rezeki yang kita bawa pulang kepada keluarga kita menjadi rezeki yang halal. Jadi dalam praktek kita dalam perdagangan itu, karena kita ketahui bahwa riba itu ada riba jual beli dan ada riba hutang piutang. Jadi kalau riba jual beli itu seperti kita riba fadal ya, memperjualbelikan barang ribawi, yaitu berupa emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan bahan pokok lainnya yang mungkin sesuaikan dengan kondisi kita di Indonesia atau di Aceh, itu tidak sama takarannya, sehingga jadilah dia riba fadal ya, riba jual beli. Kemudian juga ada juga riba utang piutang. Ketika kita berutang, ini contoh di kartu kredit. Kartu kredit kita berpinjam uang, sehingga nanti di kartu kredit itu kita nyicil, sehingga kalau kita tidak bayarkan, pokok utang kita itu bertambah dengan bunga misalnya. Jadi 10%, kita pinjam uang 1 juta menjadi 1.100.000. Nah, pokok utang kita bukan lagi 1 juta, tapi menjadi
1.100.000 pokok utang, karena bunga tadi misalnya kita tidak bayarkan kena denda. Ini utang piutang, nah masuk riba, dan dalam Al-Quran ini masuk dalam kategori dengan riba atau afan mudha'afan, dan berbagai macam lainnya yang kadang-kadang itu kita alami ya. Dan riba ini seperti lintah darat sebenarnya, rentenir, dia ini menggerus menjermuskan, membebani kita semua, apalagi sekarang ini banyak kita lihat kredit online. Ini memang sangat-sangat jelas itu adalah riba. Kadang-kadang pinjam 10 juta bayar nanti 50 juta. Karena itu tadi pokok utang kita udah bertambah dengan bunga. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bayar pokok utang kita, sehingga bertambah menjadi pokok utang kita, jadi bertambah terus. Dan ini hati-hati sekali dengan, apalagi dengan teknologi digital, kita pinjam uang hanya proses 15 menit clear. Jangan tergiur dengan praktek banyak sekali orang sudah terjerat. Nauzubillah, kita berdoa, kita laksanakan aja sesuai dengan syariat Islam. Kita percaya, kita bertransaksi, berekonomi, bermuamalah secara secara halal. Insyaallah semoga kita berkah ya, ekonomi kita, rezeki kita dan sebagainya. Pastinya pembahasan yang sangat menarik di kesempatan pagi hari ini juga Pak Dr. Gunawan sudah menyebutkan bahwa ternyata riba ini sudah sangat menjamur di masyarakat. Baiknya pembahasan tentang praktik riba ini pastinya sangat menarik juga untuk dibahas di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan mencari bagaimana titik terang, bagaimana uang bunga bank, kemudian juga uang bunga, kemudian bagaimana bagi hasil dari bank, karena ada masyarakat yang mengatakan oh boleh bunga bank, ada yang mengatakan juga boleh yang bagi hasil seperti itu. Pastinya saat lagi kita akan bahas di kesempatan talkshow interaktif ini yang bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, dan pastinya bersama dengan Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economic, dan juga ada Bapak Dr. Edi Gunawan SAG MA Master of Economic. Kita akan segera kembali di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini untuk seluruh syadaraluun di rumah, tentang bagaimana Lembaga Keuangan Syariah mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas daripada riba. Dan untuk seluruh syadaraluun di rumah juga kami perlu informasikan, untuk Anda yang ingin beratensi secara langsung boleh hubungi di layanan telepon kita di 0811 68 90 20. Juga bisa layangkan pesan WhatsApp Anda tentang bagaimana Lembaga Keuangan Syariah mewujudkan perekonomian Aceh yang bebas riba. Dan pastinya acara ini live di semua sosial media Serambi Group, dan kita akan segera kembali di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap dalam talkshow interaktif bersama dengan Serambi FM. Dan ada juga Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan dengan program
Pesantren Baitul Arqam kembali menerima pendaftaran santriwan dan santriwati tahun ajaran 2021-2022 tingkat sanawiyah dan aliyah. Formulir pendaftaran dapat diunduh atau diisi melalui website www.baitularqam.sch.id. Dayah Pesantren Baitul Arqam telah menghasilkan santri yang mampu menjadi imam dan telah ditugaskan ke 5 kabupaten kota. Selain itu, juga telah menghasilkan penulis muda yang tulisannya telah dimuat di media serambi Indonesia dan media online lainnya. Dayah Pesantren Baitul Arqam beralamat di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 15,5, Desa Pampok Blang Sibrek, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Mari daftarkan putra-putri Anda. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0822 344 26290. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 Juni 2021. Saya Andi Yogatama, Kepala Perwakilan UNICEF Aceh. Saudara Nur, di tengah pandemi COVID-19, tetap pantau kesehatan dan tumbuh kembang anak Anda dengan tidak takut mengunjungi posyandu atau pantau secara mandiri di rumah. Tak hanya ibu, peran serta ayah juga penting dalam memastikan anak tumbuh sehat dan cerdas. Karena Aceh hebat dimulai dari anak-anak yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kota yang saya cintai, saya Menua Usman SI AKMM, Wali Kota Banda Aceh. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh berupaya membenahi sektor pasar untuk kenyamanan warga kota saat berbelanja. Berbelanjalah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Warga kota yang saya cintai, kini telah hadir pasar Al-Mahirah di Jampung Lambung. Parkirnya luas, ikannya segar, harganya terjangkau, dan tersedia fasilitas ibadah dan sarana toilet yang bersih dan nyaman. Mari berbelanja sehari-hari di pasar Al-Mahirah Lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yogatama, Kepala Perwakilan UNICEF Aceh. Saudara Nur, di tengah pandemi COVID-19, tetap pantau kesehatan dan tumbuh kembang anak Anda dengan tidak takut mengunjungi posyandu atau pantau secara mandiri di rumah. Tak hanya ibu, peran serta ayah juga penting dalam memastikan anak tumbuh sehat dan cerdas. Karena Aceh hebat dimulai dari anak-anak yang sehat. .2 Serambi FM, dan terima kasih Syarul Anda masih bersama kami dalam program Talkshow interaktif pastinya bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Di kesempatan pagi hari ini dengan tema kita yaitu Lembaga Keuangan Syariah Wujudkan Perekonomian Aceh yang Bebas Riba. Pastinya masih bersama dengan narasumber pertama kita ada Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economics. Kemudian juga ada yang kedua narasumber kita Bapak Dr. Edi Gunawan, SAG MA Master of Economics. Di kesempatan pagi hari ini, dan setelah
setelah kita membahas tadinya bagaimana isu-isu terkini, kemudian bagaimana agar kita mencari titik terang bagaimana sebenarnya uang bunga tersebut dari bank, kemudian bagi hasil yang diberikan bank seperti itu, semoga masyarakat di rumah memahami hal tersebut. Kemudian ada beberapa isu menarik yang perlu kita tanyakan juga sebagai kajian kita di kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana agar perekonomian Aceh yang bebas daripada riba. Ini yang pertama ke Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid terlebih dahulu. Ini ada dua pertanyaan menarik nih, Prof. Yang pertama ada terkait menabung nih, Prof. Bagaimana jika ada orang yang bagaimana jika kita hanya mengambil pokoknya saja tanpa mengambil bunganya? Apakah diperbolehkan seperti itu? Oke, baik ya. Saya pikir memang ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Jika katakanlah ya disebutkan riba itu dilarang, apakah kita boleh katakanlah tetap bertransaksi dengan konvensional, tapi riba itu tidak kita ambil? Iya, betul. Iya. Nah, tadi kan Pak Dr. Edi Gunawan sudah menjelaskan ya, sebenarnya riba itu bisa jadi riba jual beli, riba alba, atau riba karena utang piutang ya, atau riba alqab ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan dunia perbankan, kita pinjam uang, kemudian kita harus kembalikan juga dalam bentuk uang. Kan ini uang dengan uang, tapi ada kelebihan di situ. Kita harus membayar bunga, maka bunga itu adalah riba. Artinya sama juga ketika kita menabung sebenarnya konvensional, sebenarnya bank konvensional itu meminjam uang dengan kita, kemudian mereka akan kembalikan ke kita, maka kan mereka memberikan bunga di situ. Nah, bunga itu dari mana? Kan selisih antara bunga orang yang simpan dengan bunga orang yang pinjam. Kan yang pinjam kan tingkat bunganya lebih tinggi ya, kemudian dikembalikan ke penabung. Nah, kalau saya malah melihat ini lebih berbahaya. Berbahaya kenapa? Ketika kita menabung, kita punya bunga di situ, punya uang di situ, tapi bunga itu kita tinggalkan. Nah, ini bisa jadi uang kita itu akan dikemanakan. Ya, nah bisa jadi uang itu malah disalahgunakan, bisa jadi juga untuk melemahkan Islam itu sendiri. Ya, maka kalau memang ini sudah terlanjur, ya itu kalau saya melihat jauh lebih baik diambil tapi jangan dikonsumsi. Ya, diambil jangan dikonsumsi, tapi diberikan untuk katakanlah pembangunan jalan atau pembangunan WC dan sebagainya. Ya, maka kalau itu dibiarkan, maka kan jauh lebih berbahaya. Jangan-jangan uang itu membantu pembelian senjata yang benar-benar atau yang lainnya ya. Nah, tapi yang pasti bahwa kegiatan ini, artinya aktivitas ini kan harus ditinggalkan. Kita tidak boleh lagi ya bertransaksi dengan keuangan konvensional. Mungkin kalau dulu bisa menggunakan alasan darurat, karena kan kalau darurat, kondisi darurat dalam Islam bicara tentang konsep ad-daruriyah, maka itu yang haram bisa jadi halal. Tapi kan pertanyaan, kondisinya benar-benar darurat ya, artinya antara mati atau hidup atau mati ya. Oke, nah maka saya pikir itu ya, kalau memang sudah terlanjur lebih baik ya diambil, jangan dibiarkan, karena takut disalahgunakan. Terasa rugi juga gitu, Prof. Ya, itu kan uang kita gitu, tidak mengambilnya. Kemudian kita beralih ke Dr. Edi Gunawan di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan dari Bunda Suryati di Lekaring. Ini ada pertanyaannya, Prof. Apa ada pembedaan penggunaan uang dari bunga dari bank konvensional atau bagi hasil dari bank syariah? Ini ada kasus, Prof. Ini beliau ini memiliki sekitar 1 juta uang, 1 juta ya uang dari bagi hasil, dan 500.000 uang dari bunga bank konvensional. Apa boleh yang dari bagi hasil saya pakai untuk pembayaran pajak motor, baik motor saya maupun motor keluarga dan termasuk PBB, dengan dalih tidak ada pajak untuk kaum muslimin? Lalu kira-kira nih, Prof, uang yang dari bunga sebaiknya diapakan? Ini kira-kira bagaimana pandangan Dr. Edi Gunawan sendiri? Baik, terima kasih Bunda Suryati di Lekaring.
dan saudara mendum di rumah. Jadi kita sudah jelas tadi ya bahwa riba itu adalah haram hukumnya dan keuntungan ataupun bagi hasil itu adalah halal ya. Jadi kalau bunga itu haram, kalau bagi hasil itu adalah halal. Jadi kita dalam memberi apa semuanya untuk keluarga kita, untuk diri sendiri atau memberi sedekah itu harus dari sumber yang halal. Nggak boleh misalnya barang dari hasil bunga kita bersedekah misalnya. Jadi sumbernya tidak halal, haram. Jadi pencucian uang ya istilahnya. Artinya kita sedekahkan misalnya kan dari sumber haram. Nah, tetap itu sumbernya kita harus dari yang halal. Kalau misalnya kita untuk kita konsumsi, untuk kita beri sedekah. Kemudian mengenai bunga tadi, apa namanya itu sebenarnya kita tidak boleh apa-apain. Cuma kalau memang biar tidak bayar bisa aja dibuat untuk misalnya donasi, bukan tapi dengan niat ibadah misalnya untuk sedekah begitu ya. Donasi mungkin dalam hal kepentingan publik ya, umum ya. Misalnya kita di kampung barangkali ada kebutuhan di apa namanya infrastruktur, mungkin keran rusak di mana mungkin di tempat publik, toilet segala macam. Tapi ya untuk itulah donasi yang bersifat untuk kepentingan umum. Tapi kalau yang untuk ini sebenarnya bisa juga Bu. Misalnya katakanlah ini pajak itu sebenarnya kalau orang muslim itu sebenarnya kan kita bayar zakat wajib itu. Pajak itu kewajiban muslim, kewajiban kita sebagai bernegara, negara rakyat. Tapi memang nggak sarankan gitu ya. Kalau misalnya bunga itu bayar pajak karena itu bukan kewajiban muslim bayar pajak. Kewajiban kita sebagai negara muslim itu wajib bayar zakat. Kalau kita nggak bayar zakat, dosanya kita sama Allah. Kalau nggak bayar pajak, dosanya sama negara. Ya? tapi kendaraan itu kan kita pakai untuk kita beribadah, untuk kita pergi bekerja segala macam ya. Misalnya kalau mau misalnya dari uang bunga itu bayar pajak, tapi sebenarnya itu jangan. Memang bunga itu jangan diapa-apakan, jangan kita pakai untuk hal-hal inilah. Karena memang kita harus bersih kita. Mencoba sekuat tenaga kita memang dari bunga itu tidak bersih. Jadi bilang aja sama orang bunga tadi Bapak anu aja lah, kasih ke siapa aja lah. Saya yang untuk saya yang halal aja. Ya begitu. Ya, menarik sekali pastinya. Kemudian yang jelasnya bahwa kita harus terus mengantisipasi agar bahwa uang-uang haram seperti itu jangan sempat ke kita, apalagi keluarga kita Bapak ya. Kemudian kita beralih kembali ke Prof. Dr. M. Sabri Abdul Majid di kesempatan pagi hari ini. Prof, ini ada kasus yang sangat menarik ini, pertanyaan dari saudara ulun di rumah yang katanya jangan disebutkan namanya. Ini dia pertanyaannya adalah ketika beliau ini meminjamkan uang beliau ini dipinjamkan uang oleh orang lain. Kemudian suatu ketika beliau ini pergi atau ada acara dan lain sebagainya, karena tangguhan hutang tersebut 1 bulan, beliau memberikan hadiah berupa oleh-oleh, makanan atau suatu yang kira-kira bisa mendekatkan silaturahmi agar utang tersebut tidak ditagih dalam waktu sebulan tersebut. Ini apakah boleh hal tersebut dilakukan? Ini mengingat beliau mengatakan bahwa setiap manfaat yang diambil daripada hutang adalah riba. Ini bagaimana pandangan daripada Prof sendiri? Oke, saya pikir ini sangat menarik ini ya. Nah, ketika kita meminjam uang dengan orang lain, kalau kita harus membayar dalam jumlah yang sama, tidak ditentukan bahwa kita harus bayar lebih, maka itu namanya qard ya, pinjaman. Bisa disebut dengan qardul hasan, pinjaman kebajikan. Artinya tidak ada bunga di situ, tidak ada biaya ya. Nah, kalaupun sebenarnya ya dipungut biaya, itu kalau biaya untuk mencatat, biaya administrasi ya. Katakanlah kan perlu membeli pulpen, kertas, tapi membeli pulpen kan nggak menghabiskan satu tinta semuanya, hanya sedikit. Artinya kan biaya administrasi kalau ada pun kan sangat sedikit ya. Nah, artinya itu adalah pinjaman. Kita katakanlah pinjam 100 juta, kita kembalikan 100 juta, tidak ditentukan ya harus membayar lebih. Tetapi kalau katakanlah atas inisiatif si peminjam sendiri, ketika dia membayar lebih sebagai tanda terima kasih, silakan, tapi tidak ditentukan sebelumnya. Karena Islam itu sangat indah ya, artinya bahwa kalau meminjam, jadilah peminjam yang baik. Ketika mengembalikan uang, kembalikanlah dengan uang yang lebih baik. Ya, kita tambah. Tapi itu bukan ditentukan sebelumnya. Nah, begitu juga ketika si peminjam gagal membayar, maka
si peminjam yang baik itu memberi tempo, ya, artinya menjadwal ulang, memberi kesempatan dalam waktu yang lebih lama. Ya, katakanlah kalau memang berulang kembali tidak sanggup dibayar, dikasih kesempatan lagi dan sebagainya, ujung-ujungnya kalau memang nggak sanggup, kita lihat si peminjam ini memang berada dalam keadaan kesulitan keuangan yang sangat parah, maka Islam mengatakan sedekahkan, ya, maka artinya itu putihkan hutang itu dan anggap itu sebagai sedekah. Maka kalau kita lihat ya dalam surat Al-Baqarah 283 ini dia berada dalam surat yang paling panjang dalam Al-Quran dan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu berbicara tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu itadayantum bidainin ya ila ajalin musamma. Artinya ketika bertransaksi tapi dengan tidak tunai maka harus ditulis. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, seseorang memberi hadiah, maka pertanyaannya adalah apakah hadiah ini pertama sekali diberikan ketika dia berhutang atau memang sudah suatu kebiasaan karena namanya tetangga. Sebelum berhutang pun katakanlah jalan-jalan keluar daerah selalu membeli sesuatu lebih dan diberikan kepada tetangga. Nah, artinya apa? Ya, yang harus kita pertanyakan adalah apa niat ya ketika kita memberikan hadiah. Karena kan semuanya kan kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Apa niatnya? Kalau memang niat ya sengaja supaya diberi kesempatan untuk pembayaran hutang itu ditangguhkan, karena kan penangguhan hutang itu tidak ada masalah. Sebenarnya kalau kita berada dalam kesulitan tapi kita tidak mengada-ngada, kita bilang kita nggak ada uang, tapi tetangga tidak melihat, kita bilang nggak ada uang, tapi kita beli HP baru, itu kan itu namanya zalim, ya. Artinya sebenarnya meminta penangguhan hutang walaupun tanpa pemberian hadiah, sebenarnya itu jauh lebih bagus. Maka kalau saya supaya hadiah ini tidak sia-sia dan bernilaikan ibadah, berilah hadiah dengan ikhlas, tidak ada embel-embelnya, ya, tidak ada embel-embelnya, karena ketika hadiah ini diberikan dengan niat yang keliru, ini nilai-nilai ibadah itu juga akan hilang, ya, karena kalau katakanlah seperti saya sebutkan tadi, kan saya harus membayar hutang katakanlah bulan depan, saya nggak ada uang, sengaja saya beri hadiah untuk itu supaya ditangguhkan. Ya kan ini niatnya agak kurang ini. Sebenarnya kan penangguhan hutang itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh ketika saya gagal bayar pada saat yang ditentukan, saya harus membayar denda. Ya Pak, udah nggak sanggup bayar bulan ini pinjamannya 100 juta, ini Bapak harus tambah 110 juta, maka itu adalah riba, bahkan itu disebut dengan riba jahiliyah, ya. Nah, maka itu kalau saya melihat kalau memang kita baik dengan tetangga, ya, saya pikir insya Allah tetangga juga akan mengerti, artinya kalau kita ini orang yang jujur, maka ini ya, ketika seseorang gagal membayar hutang, ya, maka Islam mengharapkan si pemberi pinjaman itu memberi kesempatan dia dalam waktu yang lebih panjang, ya, hingga dia punya kelonggaran. Tapi kalau berlarut-larut, maka Islam mengharapkan akan jauh lebih baik kalau itu disedekahkan. Tapi sebaliknya, kalau si pembayar hutang itu dia mengatakan bahwa saya tidak mampu, padahal dia menipu. Dia punya uang, aset lain terus dia beli, tapi hutang dia tidak bayar, maka si peminjam uang itu bisa dikenakan denda karena dia melakukan sebuah kezaliman. Tapi denda, ya, katakanlah denda dalam bentuk uang, dia harus membayar lebih, tapi denda itu, pendapatan dari denda itu tidak boleh dikonsumsi. Itu harus digunakan untuk, kalau bank menggunakan untuk kegiatan-kegiatan CSR, kegiatan sosial, ya.
Nah, maka kalau saya ya aktivitas memberi hadiah itu bagus, tapi bukan karena niat yang lain gitu. Yang lain. Iya. Ya. Baik. Jadi istilahnya ketika kita berhutang, kita usahakan lunaskan terlebih dahulu, baru nanti foto-foto dengan barang baru gitu. Jangan sempat menzalimi orang lain seperti itu. Kemudian kita juga punya pertanyaan untuk Pak Dr. Edi di kesempatan pagi hari ini. Ada dari Pak Ibrahim bertanya tentang bagaimana sebenarnya hukum kredit motor, apakah boleh atau tidak. Ini jika benar diharamkan ini Pak Dr. Edi Gunawan, kira-kira bagaimana sebenarnya cara jual ataupun beli motor yang disyariatkan oleh Islam sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Ibrahim dan saudara Mandum di rumah. Terus langsung ke pertanyaannya, boleh enggak kredit sepeda motor ya? Ya. Jadi kita boleh jual beli sepeda motor itu secara kredit lah, kita bilang boleh. Cuman cara belinya ini yang berbeda. Begitu ya. Kalau kita menjual pun dalam syariat itu adalah bagaimana cara kita menjual atau membeli dalam syariat. Kita harus jelaskan segala kekurangan dan kelebihan motor kita. Kadang kita jual motor second, motor kita jual. Kita tutupin kecacatan mobil kita atau motor kita. Itu menipu, sehingga ketika orang beli dengan harga yang mahal tapi motor kita sudah pernah ketabrak kita sembunyikan. Jangan, kita bilang ke orang, ini mobil saya sudah pernah ketabrak, kekurangnya ini, makanya harganya saya jual agak murah begitu loh. Atau mobil ini saya rental, kilometernya sudah tinggi, tidak boleh kita apakan mileage-nya kilometernya kita turunin. Itu namanya penipuan, itu tidak boleh. Kalau kredit motor tadi, kita ambil pembiayaan misalnya ke lembaga keuangan syariah itu, atau ke perbankan, boleh misalnya di lembaga pembiayaan motor atau ke perbankan, itu menggunakan akad jual beli yang namanya murabahah, ataupun akad lainnya, boleh akad musyarakah. Misalnya kalau kita misalnya kendaraan ini untuk usaha, jadi hasil usaha itu kita bayar, nanti ada profit di situ, karena misalnya bank atau lembaga keuangan lainnya membeli sepeda motor 15 juta, menjual kepada kita 20 juta, 5 jutanya untung. Bank mengambil keuntungan di sini karena dia menanggung tiga hal. Dia menanggung resiko, dia usaha mereka bekerja, membayar staf, karyawan segala macam di kantor, dan juga mereka mengambil keuntungan satu lagi, tanggung jawab satu lagi, dia reward kita bilang. Itu dia profit, itu dia jual ke kita 20 juta, dia modalnya 15 juta. Tapi kalau kita beli yang secara bunga tadi di konvensional, lembaga keuangan konvensional, itu berbasis bunga. Saya jual motor secara kredit seharga 20 juta, dibayar cicil, persennya katakanlah 12 apa 5% atau 8% per tahun bunganya. Jadi itu namanya jual beli secara kredit gitu kan, secara kredit. Jadi itu masuk dalam dalam riba jual beli kredit, begitu. Jadi ini dilarang. Tapi boleh kita beli jual motor secara kredit, tapi akadnya sayang syariah, akad murabahanya, akad jual belinya. Jadi tergantung pada akadnya, apakah benar akad tersebut sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau tidak, seperti itu. Intinya bahwa kita harus ambil jalan juga, jangan ke bank konvensional seperti itu Pak ya, jadi ke lembaga keuangan syariah. Silakan Pak. Mungkin bisa saya tambah ya. Aturan yang sangat mendasar. Ketika kita pinjam uang, kita kembalikan uang dalam jumlah yang lebih besar, maka selisihnya itu riba. Kita mengambil kredit dengan bank konvensional. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme yang terjadi. Kita datang ke bank, kita bukan membeli kereta. Kita datang ke bank, pinjam uang, kan kita pinjam uang ke bank, kemudian harus kita kembalikan, kita cicil. Ya, kita cicil kan lebih besar pengembalian dari pinjaman, maka yang lebih selisih itu adalah riba. Ya, tapi kalau dengan syariah, ya mungkin ini kita menggunakan akad jual beli murabahah. Saya datang ke bank, bank nanya, Anda mau apa? Ya, saya mau mobil atau kereta.
ya, maka bank syariah tidak akan bisa memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Karena kalau diberi dalam bentuk uang, bank akan tidak bisa mendapatkan keuntungan di situ, karena si nasabah ini harus mengembalikan dalam jumlah yang sama. Maka yang dilakukan adalah apa? Jual beli di sini. Katakanlah Pak Rangga, Anda mau kereta apa? Saya kereta ini. Oke, bank akan beli. Nah, maka di akad itu bank membeli motor keinginan kita, kemudian bank menjual motor itu ke kita, dan bank mengambil margin, mengambil keuntungan. Maka itu jual beli. Maka tadi kan Pak Dr. Edi Gunawan kan menyebutkan ya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, maka kalau kita ingin bebas dari riba, maka salah satunya adalah jual beli tadi. Jadikan dia jual beli, tapi bukan meminjam. Karena meminjam, kan kita datang ke bank kan biasa kita meminjam, bayar lebih itu adalah riba, maka rubah dia. Maka kalau saya sering menyebutkan ya ke dalam ya beberapa kesempatan, misalnya kan orang mengatakan kan akhirnya kan sama saja, saya dapat kereta juga. Iya, jangan lihat proses akhirnya, karena kalau kita lihat proses akhirnya ya bisa jadi dia sama. Ya, Pak katakanlah si A punya kereta, dia dengan bank komersial kredit. Saya katakanlah punya kereta, tapi saya pinjam dengan artinya membelinya dengan akad murabahah. Dua-dua kereta, tapi yang satu itu itu satu riba, satu bukan. Maka kalau saya mengibaratkan misalnya, katakanlah Pak Rangga masuk ke sebuah warung, mungkin warungnya tidak ada label halal, mungkin ini warung nasional, ya. Nah, di situ disuguhkan katakanlah ayam atau ayam goreng, ya ditaruh dalam 2 piring. Pak Rangga nanya dengan penjual, Bu atau Pak, ini kok ayamnya sama tapi kok 2 piring? Ya sengaja memang, karena yang satu ini ayam halal, satu ayam haram. Kan dua-dua ayam goreng, sama juga, rasanya kita cium juga sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan satu disembelih, yang Islam, satu tidak. Maka akad itu ya, transaksi itu, mekanisme itu harus sesuai dengan konsep syariah itu. Ya. Jadi pemahamannya bagaimana agar masyarakat ini jangan melihat hasilnya saja, namun bagaimana agar prosesnya itu dipahami. Oh, ini sesuai dengan syariat Islam, oh ini sesuai dengan konvensional seperti itu. Walaupun kedua-duanya hasilnya sama, namun prosesnya itu yang harus diterapkan masyarakat. Bagaimana agar perekonomian kita itu merupakan perekonomian yang Islam dan bebas daripada riba. Menarik sekali bahasan kita di kesempatan pagi hari ini, dan untuk seluruh Syadarul di rumah, problematika yang terjadi di masyarakat, bagaimana agar masyarakat diiming-imingi dengan hadiah umroh dari bank konvensional. Bolehkah kita umroh dengan bank konvensional, atau kajian-kajian lainnya tentang bagaimana sebenarnya perekonomian Aceh yang bebas riba. Menarik sekali pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economy. Kemudian ada juga Bapak Dr. Edi Gunawan, SAG MA, Master of Economy. Kita akan segera kembali di ruang dengar Anda untuk seluruh Syadarul di rumah dengan tema kita, yaitu Lembaga Keuangan Syariah, wujudkan perekonomian Aceh yang bebas daripada riba. Untuk seluruh Syadarul di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di ruang dengar Anda, pastinya di 90,2 Serambi FM. Kami akan segera kembali di ruang dengar Anda dalam program Talkshow interaktif bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Kebidanan terakreditasi D4 kebidanan
LKMS Mahirah Muamalah milik pemerintah Kota Banda Aceh. Mahirah Muamalah Syariah untuk kesejahteraan umat. Saya Ari Megatama, Kepala Perwakilan UNICEF Aceh. Saudara Lur, di tengah pandemi COVID-19, tetap pantau kesehatan dan tumbuh kembang anak Anda dengan tidak takut mengunjungi posyandu atau pantau secara mandiri di rumah. Tak hanya ibu, peran serta ayah juga penting dalam memastikan anak tumbuh sehat dan cerdas. Karena Aceh hebat dimulai dari anak-anak yang sehat. Seram BFM, dan terima kasih untuk seluruh shareholder dimanapun berada. Kita masih dalam program Talkshow interaktif bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, dan pastinya dengan tema kita yang sangat menarik, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Wujudkan Perekonomian Aceh yang Bebas Riba. Pastinya tadi setelah membahas bahwa ada iming-imingan kredit motor tidak boleh, waduh ini saya mau beli motor di mana gitu ya, karena kredit tidak ada. Ternyata tidak seperti itu pemahamannya, bahwa ada, tapi namun sistemnya saja yang berbeda. Kita bisa hasilkan motor, namun ya sistem yang berbeda, ada jalur kanan, ada jalur kiri, seperti itu. Dan di kesempatan pagi hari ini juga ada pertanyaan satu lagi, dan kami mintakan saya untuk Prof. Dr. M. Sabri Abdul Majid menjawab pertanyaan satu ini yang sangat menarik. Ada iming-imingan dari masyarakat bahwa bank konvensional sering sekali menawarkan hadiah, terkhusus hadiah umroh. Ini apakah boleh seperti itu, Prof? Ataupun tidak boleh? Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan sistem-sistem seperti itu? Oke, ini pertanyaannya bank konvensional. Iya. Ya, kalau bank konvensional memang transaksinya kan sudah berbasis riba. Iya. Kemudian mereka menawarkan hadiah. Ya, kalau saya mungkin menarik kalau bank syariah menawarkan hadiah. Iya. Ini kalau bank konvensional menawarkan hadiah, ya bank konvensional saja sudah bermasalah karena transaksi mereka transaksi yang berbasis riba. Kemudian menawarkan hadiah, ya. Oke, coba kita lihat ya, saudara kamu sekalian ya, Bapak Ibu dimanapun berada, semua ketentuan bicara transaksi mana boleh atau tidak. Nah, ini sebenarnya semua ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, kalau saya tidak keliru sekarang sudah hampir 130-an fatwa dikeluarkan. Termasuk tadi kan pertanyaan katakanlah bicara tentang jual beli, beli kereta sebagainya, ini sebenarnya diatur dalam fatwa. Fatwa tentang hadiah ya. Ini katakanlah sebuah bank ini beroperasi dengan syariah. Katakanlah bank syariah, dia tidak ada riba. Yang kita pertanyakan adalah dari sisi hadiahnya. Dia memberi hadiah, maka ada hadiah dalam bentuk umrah agar orang menabung dan sebagainya. Apakah ini sesuai dengan, apakah ini tidak bertentangan dengan syariah? Ini kalau kita merujuk pada fatwa Majelis Dewan Syariah Nasional, ini sudah ada fatwa nomor 86 tahun 2012. Nah, fatwa ya nomor 86 ini menyebutkan hadiah itu boleh diberikan, tapi ada catatan. Ya, ada catatan. Saya pikir juga ini erat kaitan tadi dengan pertanyaan tadi kan, jika kita berutang, memberi hadiah, kan cuma orang kan menanyakan, ya membayar utang nggak sanggup, memberi hadiah sanggup. Iya. Ada apa kan? Nah, yang pertama apa ketentuannya? Hadiah yang diberikan tidak boleh dalam bentuk uang, dia harus bentuk barang. Karena ketika kita simpan uang atau saya pinjam uang, saya memberi hadiah dalam bentuk uang, kan itu sudah pertukaran uang dengan uang. Jadi kan itu bisa jadi hadiah itu merupakan kelebihan dari pokok pinjaman. Maka itu
dia nanti akan jatuh ke riba. Maka hadiah itu jangan bentuk uang. Kalau kita pinjam uang, kita beri hadiah dalam bentuk uang, nah itu akan bermasalah, ya. Kemudian seterusnya adalah hadiah tersebut memang milik bank. Artinya kalau bank memberikan hadiah, ya hadiah kepemilikan dia. Jangan, karena kan kita tidak boleh memberi sesuatu yang bukan milik kita berikan kepada orang lain. Maka kalau dalam bentuk umrah kan itu bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk jasa sebagainya, ya. Nah, kemudian dalam akad simpanan, katakanlah kita menyimpan, maka hadiah ya tidak boleh diperjanjikan di awal. Katakanlah kalau kita simpan uang, karena kalau kita sebagai nasabah menyimpan uang di bank, ini ada dua akad yang sering digunakan. Wadiah itu simpanan atau titipan. Saya menyimpan uang di bank Anda, artinya apa? Si penyimpan itu kan berhak mengambil biaya titipan, ya, maka itu keuntungan dari bank. Atau dalam bentuk muzarabah bagi hasil. Saya sebagai penyimpan, katakanlah sahibul mal, pemodal, bank adalah yang mengelola. Maka kalau saya menggunakan akad, katakanlah akad muzarabah, saya sebagai pemodal, bank pengelola, maka itu ada profit sharing, ada bagi hasil. Tapi kalau titipan, kalau saya menitip itu tidak ada bagi hasil, iya, tidak ada keuntungan, ya. Nah, maka kalau saya menitip, kalau dijanjikan di awal, nah itu bermasalah. Tidak boleh diperjanjikan di awal. Katakanlah Pak Sabri simpan di bank saya berikan hadiah, nah itu bermasalah, ya. Karena kita pahami dalam Islam, maka sebenarnya ketentuan aturan Tuhan itu sangat alami, sangat natural dia. Ya, gimana kita menjanjikan sesuatu di masa depan, padahal kita belum tentu, kita pun tidak tahu apakah kita besok masih hidup atau tidak. Kita tidak bisa menentukan masa depan, ya. Tapi kalau misalnya ketika dia sudah menyimpan dan sebagainya tidak disebutkan di awal, maka katakanlah di akhir periode dan sebagainya hilang, Pak Rangga, Anda terpilih sebagai salah seorang jamaah umrah yang dibiayai oleh lembaga kami. Nah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Itu langsung diaminkan. Ya. Kemudian kan lembaga yang menjanjikan itu dia boleh menentukan syarat kepada penerima hadiah. Dia kan bisa menentukan. Artinya kan bisa jadi ini Pak, kalau Bapak katakanlah bisa menjadi berapa lama dan sebagainya, atau mereka punya ketentuan ya untuk itu. Kemudian hadiah yang diberikan tidak boleh mengandung unsur riswah atau unsur suap, ya, karena ini bisa berpotensi ya ada unsur perjudian atau unsur gharar, unsur riba di situ. Artinya dia tidak boleh untuk menyuap, ya, artinya kan dia bersifat. Maka tadi ya niatnya apa sebenarnya, ya. Maka sebenarnya kan Islam ini ketika ada sesuatu yang tidak boleh mesti ada solusinya. Seperti riba, menariknya apa? Dalil berbicara tentang pengharaman riba, Allah bicara solusinya terlebih dahulu. Halallahul bai'a, ya, jual beli itu halal, baru bicara tentang riba. Artinya Islam itu agama solusi, bukan agama masalah. Ya, saya pikir itu ya. Artinya silakan hadiah itu, tapi ada ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwa ini jalan yang benar gitu, ini yang dipilih. Jangan sempat nanti riba dijadikan solusi gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan solusi tadi, Pak, ya. Kemudian menarik sekali bahasan kita, namun karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh manajemen pastinya di kesempatan pagi hari ini. Padahal ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun insya Allah kita akan bahas lain kesempatan. Bapak, ada sekitar 4 pertanyaan lagi yang tidak terbacakan. Kami juga mohon maaf kepada seluruh Syadarulun di rumah. Dan kita masuk ke sesi kesimpulan untuk menutup sesi talkshow interaktif kita di kesempatan pagi hari ini. Terutama sekali kita mintakan kesediaan untuk Bapak Dr. Edi Gunawan. Kira-kira Bapak apa yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat dan ditekankan kepada seluruh masyarakat agar lembaga keuangan syariah ini bagaimana sama-sama kita bantu, sama-sama kita sokong agar bisa membentuk perekonomian Aceh yang bebas riba. Bagaimana juga kami dengar bahwa Bapak Dr. Edi Gunawan dan juga Frop ini dari Dewan Syariah Aceh. Menarik sekali pastinya. Ini kira-kira apa peran besar daripada DSA sendiri untuk perekonomian Aceh yang bebas riba ini, Pak? Baik, terima kasih saudara Lun Mandum di rumah dan dimanapun berada.
Ya memang benar kami saya dengan Prof Sabi ketuanya dan saya anggotanya Dewan Syariah Aceh, yaitu salah satu lembaga yang baru-baru ini dibentuk dalam melaksanakan Kanun nomor 11 2018. DSA dibentuk dengan Pergub nomor 56 tahun 2020. Jadi di sini tugas kita adalah untuk mengawasi berjalannya perekonomian syariah atau perekonomian Aceh yang bebas dari riba ya. Jadi pesan saya mungkin barangkali terakhir bahwa kita sebagai muslim kita harus betul-betul hakul yakin dalam melakukan syariat Islam, baik dalam ibadah, dalam ekonomi, dan dalam hal siasah ya, politik. Artinya kita cerminkan kita secara syariah. Artinya tindak lanjut kita, transaksi kita, aktivitas kita jalankan, kita berusaha secara kuat tenaga kita menjalankan segala aktivitas muamalah kita itu secara syariah dengan meninggalkan riba, meninggalkan transaksi atau aktivitas yang haram, sehingga insya Allah semua kita, masyarakat kita terwujudlah sebuah perekonomian yang bebas riba, yang syariah ya, begitu. Jadi dari seluruh rakyat Aceh kita semuanya berusaha keras dan kita tinggalkan itu, apalagi sudah ada wadahnya sekarang itu LKS dan juga banyak lembaga-lembaga bisnis lainnya yang sudah syariah, atau kalau belum syariah kita syariahkan. Kita tinggalkan hal-hal yang haram dan kita apakan yang syariah ya, yang halal. Sekian dari Jadi saya. wadahnya sudah dibentuk oleh pemerintah, tinggal kita jalankan, kita dukung, kita support gitu. Kemudian kita beralih ke Prof. Dr. M. Sabri Abdul Majid. Kira-kira Prof, apa yang ingin Prof sampaikan di kesempatan hari yang sangat berbahagia ini kepada seluruh syahdatul di rumah tentang bagaimana sebenarnya kita harus mendukung LKS ini mewujudkan perekonomian Aceh yang benar-benar bebas daripada riba. Oke, niat ya daripada pemerintah dengan mengundangkan Kanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 2018 adalah membebaskan masyarakat Aceh dari riba. Karena riba ini mengandung nilai-nilai eksploitasi, nilai-nilai ketidakadilan. Maka sebenarnya yang diharapkan adalah ekonomi di Aceh ini tumbuh dan dia menjadi ekonomi yang mensejahterakan dan ekonomi yang berkeadilan. Masyarakat miskin di Aceh ini semakin berkurang. Kalau bisa kita harapkan kan di Aceh itu masyarakatnya semua kaya. Ketimpangan ya antara masyarakat dengan masyarakat ini semakin menipis ya, maka ini sebenarnya yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya memang kita pahami implementasinya semua mengharapkan itu yang terbaik, tapi dalam perjalanannya kan tidak mudah. Maka oleh karena itu ya operasional ekonomi syariah ini khususnya lembaga keuangan syariah maka itu harus dimonitor, maka ada wasit di situ. Maka kami sebenarnya diberi amanah yang paling berat ini ya untuk memastikan bahwa operasionalnya ini perbankan ya atau lembaga keuangan lainnya ini benar-benar beroperasi sesuai dengan syariah. Maka sebenarnya ya kami di Dewan Syariah Aceh kita ada 5 orang ya, 2 ex officio ya, 1 kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh, ditambah kami 3 orang. Ya, nah kan Aceh ini luas, 3 orang menjadi wasit ya, maka ini sangat berat sekali. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama memastikan ya pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh berjalan dengan baik. Yang kita harapkan apa? Karena kan kita sering melihat oh ini banknya kurang syariah, lembaga kurang syariah. Kita sering ya, karena mata kita kan sering melihat ke depan. Padahal sekali-kali kan perlu melihat ke diri sendiri. Ketika kita mengharapkan bank, lembaga keuangan syariah itu benar-benar sempurna, dan itu memang yang kita inginkan, tapi jangan lupa kesempurnaan mereka itu sangat bergantung pada kesempurnaan kita. Sudahkah perbankan syariah itu benar-benar syariah? Maka jawabannya adalah sudahkah kita menjadi masyarakat yang benar-benar syariah? Sudahkah kita menjadi nasabah yang benar-benar syariah? Ya, maka oleh karena itu ya dukungan kita semua, mudah-mudahan Aceh akan
ya ekonominya bisa tumbuh, kita bisa sejahtera, ekonominya berkeadilan, dan pasti ini akan mendapat keberkatan dari Allah. Karena sebenarnya dalam Islam yang paling penting itu bukan kaya, ya, bukan ekonomi tumbuh, tapi adalah ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang memberi keberkatan. Kita tidak mau uangnya banyak tapi sakit-sakitan, tidak bisa kita nikmati. Kita mau, ya, semua yang kita butuhkan itu terpenuhi, ya. Saya pikir itu, ya, karena memang ini adalah sesuatu yang wajib kita dukung, karena memang surat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir sekali Allah turunkan, ya, kan ketika itu para sahabat menangis, ya, ada yang menangis melihat ini Rasulullah ini akan segera mengakhiri, ya, hidupnya, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu, ya, artinya Allah sudah meridai Islam. Artinya apa? Kalau Islam itu sempurna, maka aturan-aturannya juga sempurna. Kalau kita mengamalkan aturan-aturan itu dengan sempurna, termasuk dalam tataran ekonomi, maka insya Allah, ya, Allah, kita akan mendapat reza dari Allah dan juga akan mendapatkan keberkatan. Tapi pertanyaan penting adalah menjadikan, ya, lembaga keuangan yang ada di Aceh atau pelaksanaan ekonomi syariah itu betul-betul sempurna. Ini menjadi tantangan kita. Maka marilah kita sama-sama memberi dukungan, saling bahu membahu, ya, menjadikan Aceh sebuah daerah yang kita idam-idamkan. Aceh benar-benar daerah syariah dalam semua aspek. Baik, jadi dari segi sejarahnya kita merupakan sejarah masyarakat yang benar-benar mengharamkan riba seperti itu, kemudian nilai yang kita hapuskan adalah nilai ketidakadilan, kemudian bagaimana keberkahan, kemudian sudah ada wadah yang sudah dibuat oleh pemerintah dan pastinya tinggal kitanya. Jadi masyarakat, kita harus sama-sama membantu pemerintah bagaimana agar LKS ini berjalan dengan lancar, perekonomian kita adalah perekonomian yang bebas daripada riba. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economic, yang sudah menemani kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita dapat bersua kembali, Prof, di edisi-edisi lainnya dengan tema-tema yang lainnya. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Dr. Edi Gunawan di kesempatan pagi hari ini sudah menemani kami. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain sesi. Dan juga terima kasih banyak untuk seluruh Syadaralun yang beratensi langsung di kesempatan pagi hari ini, pastinya dalam program Talkshow interaktif bersama dengan Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Dan pastinya sudah hadir Dewan Syariah Aceh terkhusus yang akan mengawasi bagaimana agar syariat Islam di Aceh ini berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Dan terima kasih banyak untuk seluruh Syadaralun. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita akan hadirkan program-program yang lain sampai nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.